Sama mungkin yang setuju undang-undang tadi ya tentang rumah tangga, kalau istri gak mau dikumpuli tetap dipaksa, nanti suaminya bisa dilaporkan ke pengadilan gitu. Saya pasti mikir saya bukan masalah pengadilannya, pasti istrinya cantik. Kalau jelek kan nggak mungkin dipaksa. Ini ketularan. Jadi saya cara berpikir tuh, jadi tak pikir lucunya saja, bukan pikir serius. Ketularan ya sudah ketularan ini. Karena keburukan itu mudah nular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'in nama ba'du. Sedanten ingkang kula hormati wabil khusus teman bapak kula Kiai Haji Agus Ali Masyuri. Beberapa kiai yang tanpa ngurangi rasa hormat, saya hormati semua. Ini ada beberapa Gus. Ini saya ngaji insyaallah 1/4 jam. 1/4 jam nanti yang menghisap Gus Kausar berapa Gus? 10 menit. 10 menit. Begini, sebetulnya saya membela semua umat Islam itu ahlul jannah. Karena saya ini ibarat marketing. Kalau orang Kristiani itu kan setiap orang mati sudah tenang bersama Bapak di surga. Jadi kampanye itu menarik sekali. Sementara kita sudah kiai, sudah imam masjid, sudah ulama, masih saja dikhawatirkan su'ul khotimah. Ini kalau kampanye ini tidak imbang, ini nanti saya takut kalah. Makanya saya bilang pokoknya semua orang mukmin itu ahlul jannah. Karena memang asli hadisnya seperti itu, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahwa kemudian ada beberapa kiai yang mungkin wataknya itu pesimis, kemudian bikin sekian aturan-aturan yang sebetulnya itu cerminan dari pesimisnya, terus akan-akan masuk surga itu susahnya bukan main. Nah itu saya tidak setuju, karena tadi pasti kalah dengan kampanye sebelah yang setiap orang mati dibilang sudah tenang bersama Bapak apa? Di surga. Jadi ini penting. Terus kedua saya bilang agama ini sudah begitu baik, masa kunci surga sudah dibocorkan, miftahul jannah la ilaha illallah. Masa sudah pegang kuncinya nggak jadi masuk surga, itu kan aneh. Ya sudah masuk saja, tapi tidak usah minta bantuan saya, masuk aja, kan sudah pegang kuncinya. Terus ketiga, kenangan terburuk saya ketika jadi kiai itu gini, saya ada beberapa guru SD datang ke saya, ini agak-agak masalah besar. Gus boleh nggak buka ujian nasional yang masih disegel? Semua guru bilang nggak boleh, itu kriminal kan. Ada satu guru yang bikin analogi agak kacau. Boleh saja. Wong ujian di kuburan saja dibocorkan para kiai nggak apa-apa. Itu. Tapi ini kriminal ya. Perhatian kepada kiai, nggak boleh memukul pemateri. Jadi tentu itu analogi yang salah kan. Marrobuka kan, Tuhan kamu siapa, nabi kamu. Tuhan kamu siapa, nabi kamu siapa, imam kamu siapa. Ini kan sudah dibocorkan oleh para kiai. Artinya apa? Nak raiso jawab kebablasan gitu. Terus guru ini berpikir kalau ujian akhirat sekrusial itu saja bisa dibocorkan, kenapa ujian nasional tidak boleh? Tentu ini kias yang salah, saya tidak ngajari seperti itu. Tapi saya ngajari ke kalian betapa mudahnya masuk surga. Kunci jawaban sudah dikasih, kunci pintu masuk sudah dikasih. Kok sampai tidak masuk, ini kebablasan. Paling salah gurunya. Jadi ini kenapa saya sering cerita orang mukmin semuanya itu min ahlil jannah, itu saya jamin. Sama tidak usah takut su'ul khotimah, tidak usah takut berlebihan seperti itu. Karena setahu saya, setidaknya saya mewakili ulama zaman ini, rata-rata guru kita ini bermadzhab Syadzili dalam berkeyakinan berpikir tentang Allah. Di antara ini yang mulai saya ngomong serius, supaya tadi kan guyonannya sudah diambil Gus Reza sama Gus Kausar. Saya tahu kenapa mereka guyon, kalau ngomong serius takut kalah sama saya.
Karena saya ini sudah terkenal pemikir serius, jadi artinya itu satu kepintaran mengalihkan. Ya, oh ya, sudah itu satu kecerdasan. Tidak hanya ngalim tapi butuh cerdas. Betul cerdas. Jadi itu bukti beliau-beliau ini cerdas itu. Saya berpikir begini, ini madhab Sadili. Kita semua tentu Sadili karena kita semua ngaji kitab Hikam. Kita tahu kitab Hikam itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan apa? Asy-Syadzili. Saya masih ingat betul makalah itu dan saya ulang-ulang. Setiap saya ngajar di sarang saya ajarkan itu. Kilali kata Abul Hasan Asy-Syadzili, saya pernah dapat hatif, dapat semacam ilham. Apa makna min syarril waswasil khannas? Itu kata beliau dijawab oleh hatif itu. Hatif itu nggak perlu diterjemah tadi ada karena tadi diajarin itu. Apa yang dihidupkan itu nggak perlu dijelaskan. kata hatif tadi, waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika. Yunsika altofahu alhasanah wa yudzakiruka af'alaka asai'ah wa yukassiru indaka dzatas shimal wa yuqallilu indaka dzatal yamin liya'dila bika an husnidzanni billah ila su'idzanni billah. Jadi yang dikatakan waswas adalah kamu digiring untuk hanya ingat sisi-sisi kamu yang negatif, dilupakan bahwa Anda punya sisi-sisi yang positif. Misalnya seperti ini, mungkin secara fikih tadi banser-banser tegas, wah ini masalah lelaki perempuan dipisahkan gini-gini. Tapi kenapa Ghazali bilang ya sudah gini gak apa-apa. Sebetulnya ada rukhsah itu karena ini di depan umum. Yang paling pantangan Nabi itu la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Ini ada yang menjaminnya gitu. Malah khawatir saya di sini dipisah tapi setelah berduaan nggak bisa. Jadi toleransinya karena ini di depan umum. Itu masih ada toleransinya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Begitu juga ketika kita dosa, misalnya kita dosa. Orang Islam setiap dosa itu pasti ingat salahnya, kemudian istighfar. Dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan, itu kata semua ulama, karena sayi'ah itu bernilai 1, kebaikan bernilai apa? 10. Itu masih surplus berapa? 9. Jadi itu cara berpikir Abul Hasan Asy-Syadzili. Kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan? Sekali berpikir tentang negatif, itu bahaya betul. Misalnya begini, kamu berpikir tak rewangi jadi kiai, sujud, rukuk, ternyata aku tetap mlebu neraka. Gunane apa? Itu menurut saya kan nggak punya akal. Sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah. Normalnya seorang hamba itu ya sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik. Gunanya apa saya sujud? Ternyata saya masuk neraka. Itu pertanyaan yang benar-benar bodoh dan itu menjadikan Allah benci. Logikanya dibalik begini. Ini saya ngomong serius karena ini bentuk kemenangan saya ini bentuk kemenangan saya. Saya berkali-kali ngomong di kota pelajar di Jogja karena banyak pengujinya juga. Bukan sekedar pendamping tapi penguji. Banyak yang profesor, bukan sekedar dokter, banyak yang profesor. Jadi biar ini dok. Begini. Saya pernah ditanya sama seorang dosen, Gus, saya ini ngaji hadis banyak, tapi ada yang saya tidak paham, yaitu mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah, ada kalimat wa in zana wa in saraka. Meskipun pernah zina, pernah maling. Ini kan seakan-akan mentoleransi perzinaan dan pemalingan. Terus saya bilang, oh makna hadis itu seperti ini. Jadi kebenaran absolut, kebenaran yang mutlak itu tidak akan terganggu oleh status perilaku seseorang. Saya berkali-kali memberi contoh. Orang yang ditangkap KPK akan bilang 1 tambah 1 2. KPK-nya juga bilang 2. Rivalitas dalam politik, Pak Prabowo ya bilang 2, Pak Jokowi juga bilang 2. Orang yang zaniyah, yang lonte pun akan bilang 2. Muftinya juga bilang 2. Ketua MUI-nya juga bilang 2. Artinya gini, kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan meyakini seperti itu. Seperti 1 ditambah 1 2. Kamu punya musuh bilang 2. Kalau ibu-ibu ini punya maru ya marunya bilang 2 tadi tambah mama. Enggak tahu saya terjemahnya apa tadi. Nah, kebenaran yang absolut itu kebenaran yang siapapun pasti mengakui. Dan uniknya begini, saya pernah ngaji acara himmah, acara pondok sarang di Demak. Kalau kamu bilang 1 ditambah 1 menjadi 2, untuk mengatakan 2 itu kamu butuh hadiah enggak? Mereka semua jawab enggak. Kita semua juga saja mengatakan tembok itu putih. Kenapa? Karena memang putih. Kita mengatakan 1 tambah 1 2 karena memang
kita tanpa presentasi dapat hadiah, dapat penghormatan. Kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan, kita butuh surga? Memangnya kalau tidak ada surga, Allah tidak jadi Tuhan? Ini problem orang soleh-soleh yang terlalu pesimis. Makanya nanti orang-orang soleh itu masuk surganya berat. Tapi kalau orang alim lebih gampang kira-kira seperti itu. Iya, karena kan imannya lebih bagus. Dalam hadis qudsi, Allah ini yang dibuli orang-orang soleh. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'a, dalam hadis qudsi itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya tidak jadi Tuhan yang perlu ditaati? Apa kalau kamu tidak saya kasih uang 1 juta terus bilang 1 tambah 1 11? Enggak kan? Tetap bilang berapa? 2. Kalau kebenaran absolut yang 1 tambah 1 kamu bilang 2 meskipun tanpa mendapat hadiah. Kenapa untuk bilang Allah Tuhan kamu butuh hadiah surga? Itu kan serah ikhlas belas. Makanya saya terus mengajarkan ikhlas. Ikhlas itu bisa dilatih dengan akal, dengan pikiran, bil ilmi lah. Harus dilatih. Nah di sini ini momen atau makna yang mestinya harus difahami wa inzana, bahwa kalimat ini sah meskipun dilafatkan seorang yang pernah zina. Sama seperti 1 tambah 1 2 sah, diucapkan siapa saja sah. Dan siapapun akan mengucapkan itu secara ikhlas. Ini penting saya utarakan. Sehingga setelah ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, ke kuburan syirik, ini syirik. Itu salah besar. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sibghatullah man ahsanu minallahi sibghah. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa keris. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa enggak dihukumi syirik? Jadi ini logika-logika. Jadi makanya ini Gus Reza boleh ngeritik saya. Saya tuh berkali-kali bilang, saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas, karena Nabi ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya dhaif semua yang masalah musafahan. Akhirnya mau tidak mau dijawab pakai cangkem elek. Boleh enggak kamu setelah salam nyalain HP yang off? Boleh. Boleh enggak ke kamar mandi? Boleh. Oh berarti kencing boleh, nyalain HP boleh, yang enggak boleh itu ingat Allah. Karena mereka mengkritik wiridan, ngeritik salam. Akhirnya mikir deh, ada enggak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP? Enggak ada kan? Tapi mereka nyalain HP enggak hambatan, tapi untuk salaman masalahkan. Ke kamar mandi boleh, tapi untuk wiridan enggak boleh. Akhirnya mereka sadar, oh iya. Lama-lama dibisi gini yang kelompok itu, kamu itu korban aliran supaya kamu gak ingat Allah, ingatnya HP-nya. Sehingga orang wiridan kamu kritik, orang nyalain HP tidak kamu kritik. Itu kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang supaya orang Islam itu lupa Tuhannya. Itu gerakan cangkem elek, tapi jadikan orang sadar. Jadi ini penting. Jadi kalau kamu tidak bisa bela agama dengan jalan yang lurus karena tidak bakat gitu, nggak apa-apa pakai cangkem elek tadi, karena nggak mungkin gerakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau soal sanad, saya punya sekian sanad tentang itu, tapi tidak usah kamu ikuti. Ada orang tanya, ya Pak Kiai, kalau setan dibakar di neraka panasan enggak? Ya panasan. Lo kan setan dari api, ngapain harus panasan? Kan materinya sama. Terus Kak Kiai tadi nggak kesulitan, dia ngambil pasir, disawur di wajahnya. Wah sakit Kiai, kamu kan dari tanah, kena tanah kok. Jadi itu ada sekian, artinya gini ya, kalau kesulitan jawab pakai baik-baik ya sudah pakai cangkem elek itu aja karena. Nah, tapi tentu kan gerakan ini tidak mungkin dinisbatkan kepada para nabi. Tapi saya pastikan meskipun nggak bisa dinisbatkan kepada para nabi dari segi cangkem elek tadi, tapi secara semangat itu sama. Saya punya sekian contoh.
Bener Gus Riza tadi gojok saya sengawur-ngawurnya itu masih punya sana. Itu pas saya ngawur pun masih punya apa? Sana. Nabi Ibrahim itu ketika faja'alahum juzatan illa kabirallahum itu si berhala paling besar dikasih kapak. Ketika mereka geger, ini siapa yang berhala-berhala kecil? Kata mereka, sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya kira-kira Ibrahim lah gitu. Terus setelah Ibrahim didatangkan, siapa yang melakukan ini semua? Ini jawaban Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya tanya yang bawa pedal, saya kan tidak bawa. Terus kata orang-orang, otak kamu itu di mana? Masa berhala disuruh nanya, kan nggak bisa ngomong. Ibrahim kembalikan, uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Lalu otak kamu di mana? Sudah tahu nggak bisa ngomong kok disembah gitu. Itu ada kata uffin loh. Uffin itu kalau diterjemah kira-kira ya agak-agak jancuk gitu. Kira-kira ya kira-kira seperti itu. Jadi Sekarang dalilnya jancuk apa Gus? Bahkan juga biasa kalau misalnya saya kira sudah gimana? Jancuk itu dari daksu, dak tinggalkanlah suan perkara sing elek. Krono ilate wong Surabaya kakean rawon, akhirnya ngomongnya jancuk. Jadi mulai dulu melawan kebatilan itu harus pakai logika yang vulgar. Karena memang nggak mungkin dengan bahasa-bahasa priayi itu nggak mungkin. Dan ini penting saya utarakan. Nah, kalau nanti nggak mungkin dinisbatkan kepada Rasul karena Nabi adalah ahsanan nasi khalqa wa khuluqa, kita yang ngambil alih saja. Gus Reza, saya, Gus Kaustan ini cara cangkem elek kan pantas. Luas. Selain bakat ya sudah natural. Karena memang itu cara kita menjelaskan kebenaran. Saya ulang lagi, itu cara kita menjelaskan apa? Kebenaran. Mau tidak mau. Saya pernah ditanya sama seseorang, Gus, beberapa nabi itu kan poligami itu bukti hipersek. Karena yang tanya itu orang nasionalis yang nggak pati senang Islam. Terus tak balik tanya, perempuan itu makhluk lemah enggak? Ya lemah. Kalau nolong lama satu itu gimana? Ya baik. Kenapa nolong dua jadi tidak baik? Harusnya kalau nolong tiga tidak baik. Tapi saya tidak dukung poligami. Ini cerita saya. Setidaknya mereka jadi ingat. Saya itu pernah ditanya agak-agak orang ateis. Dia benci Islam tapi neliti Islam. Pertanyaan kedua, kenapa dalam perang itu seakan-akan Nabi itu perampok? Hartanya orang kafir disita kemudian menjadi ghanimah. Itu kan kayak ngerampok. Terus saya tanya gini, kalau ada penjahat ke rumah kamu, kemudian pakai senjata api, setelah kamu ringkus, itu senjata api kamu kembalikan apa kamu sita? Oh ya saya sita, kalau tak kembalikan dipakai ngerampok lagi. Ya sama seperti itu, kalau kekuatan mereka dikembalikan, akan dipakai kekuatan mereka lagi. Jadi, ya lagi-lagi ini kemenangan orang serius. Karena nanti guyonnya sudah dintekno sama Gus Safa sama Gus Riza. Nah, kenapa saya ngajar begitu rileks, begitu santai? Karena pikiran saya sederhana. Fa innal uqula muttarratun ila qabilil haq. Akal sehat pasti dipaksa menerima apa? Kebenaran. Sehingga kebenaran itu tidak usah kamu ngomongkan secara serius, tidak perlu. Kebenaran itu mudah diterima. Saya itu pernah ngaji berkali-kali di Jogja di mana-mana sampai ada buku seorang dokter nulis tesisnya itu bangga lagi menjadi muslim setelah ngaji saya itu. Karena saya menerangkan itu ringan. Orang Islam itu harus mencintai Allah. Ciri utama cinta itu tidak tegang, rileks. Saya bilang begini, kalau kamu pernah 1 tahun digratisi orang rumah, makanan, kamu kira-kira itu mudah nggak mencintai orang yang berjasa sama kamu minjemin rumah dan kasih makan gratis? Mudah kan? Apalagi kita ini mudah mencintai orang yang minjemin mobil 1 tahun, ngasih rumah 1 tahun, apalagi selamanya. Kenapa kita tidak mudah mencintai Allah yang memberi kita bumi, air, oksigen, semuanya kita dikasih Allah? Akhirnya mereka mikir, wong mencintai seseorang yang ngasih dalam durasi 1 tahun saja mudah, apalagi mencintai Allah yang ngasih kita tanpa batas. Itu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang mukmin itu mudah sekali mencintai Allah. Caranya dilatih tadi. Kita mudah mencintai orang yang berjasa sama kita. Kenapa tidak mudah mencintai Allah yang tentu jasanya lebih besar? Nah, karena akhir-akhir ini banyak orang yang terlalu nazir, terlalu apa? Kata Nabi kan basyiru walatu nafiru yasiru walatu as siru. Sehingga saya bikin gerakan. Pokoknya semua orang mukmin pasti masuk surga.
Nanti soal ada kesalahan-kesalahan kecil yang menjadikan orang su'ul khotimah itu sifatnya kehati-hatian. Jangan menjadi hukum. Hati-hati itu tidak menjadi hukum. Kalau kamu nyupir hati-hati itu bukan berarti pasti kecelakaan, enggak. Hati-hati itu ya hati-hati saja, tidak menjadi hukum. Ini penting saya utarakan karena kubu sebelah kampanyenya sudah tadi, setiap mati mesti tenang bersama Bapak di surga. Sementara kita mau kampanye, kamu sholat tidak mesti diterima, haji tidak mesti diterima, jadi kiai tidak mesti masuk surga. Coba kalau kita kampanye gitu terus, yang mau jadi muslim itu siapa? Jadi ini sudah tak perhitungkan matang-matang, saya milih macam seperti itu. Ya ini saya pikir sudah, ini pembandingnya supaya punya waktu. Saya suka sekali. Nah ini yang sesi terakhir ya, sesi terakhir. Saya akan cerita fikih karena Nyun sewu Gus, ada iklan sebentar dari ibu-ibu, pentolan mic kurang dekat ke mulutnya Gus Baha. Sehingga suaranya tidak terdengar sampai ke belakang. Oh, gitu, pentolannya didekatkan Gus ke gitu. mulutnya. Ini kalau ngomong konotasinya itu mesti nyerempet. Sudah apa ya? Sudah ahlinya di situ. Ya malah ada di situ. Dalam sesi terakhir saya cerita pentingnya pembanding. Imam Rafi'i itu yang ngarang kitab Muharrar. Kitab Muharrar ini adalah ringkasan dari kitab Al-Wasit. Al-Wasit itu karangannya Imam Ghazali. Al-Wasit sendiri ini khas ngaji NU, karena NU maknanya Nahdlatul Ulama, gerakan para ulama. Jadi kalau nggak ngerti alim-alim seperti itu ya ada NU. Sebenarnya sampai itu pasnya Nahdlatul Ummah, gerakan umat. Tapi kan sudah jadi partai politik Nahdlatul Ummah. Karena yang katakan NU itu Nahdlatul Ulama, gerakannya para ulama. Imam Rafi'i itu berpendapat sujud itu cukup pakai batuk, pakai jidat. Itu dalam kitab Muharrar. Wal asoh anna sujud yasihu mau cukup biwat iljabah. Ketika Imam Nawawi mentasih kitab Muharrar namanya Minhajut Thalibin, itu mengkritik Imam Rafi'i. Kata beliau sujud itu untuk sah harus melibatkan 7 anggota karena berdasar hadis umirtu an asjuda ala sabati a'zumin, yaitu al jabhah wal yaden warubaten wal qadamen, yaitu jabhah 2 tangan, 2 lutut dan 2 qadamen. Akhirnya saya ngecek di kitab asli, Imam Rafi'i termasuk Ashabut Tarjih dan Imam Nawawi. 2 orang ini khilaf. Kan nggak mungkin kita sebagai musahihnya, karena yang khilaf ini 2 ulama besar, satu Imam Rafi'i, satu Imam siapa? Nawawi. Kita tidak bisa hanya ngikuti Fathul Mu'in yang mengatakan idaktalafan Nawawi war Rafi'u kudiman Nawawi, tidak bisa, karena Imam Nawawi ini sering nginduk sama kitabnya Imam Rafi'i karena senior Imam Rafi'i. Setelah saya cek di kitab kitab asli Mamba ya, satu sumbernya semua mazhab apa? Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i nak ngedikan hanya begini. Wa uhibbu, saya suka setiap orang Islam sujud itu melibatkan 7 anggota karena itu aman, pasti sah. Tapi wayah tamilu kata beliau, tapi mungkin saja sujud hanya watul jabah itu sah. Kenapa kata Imam Syafi'i? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam atau li du'aihi apa sallallahu alaihi wasallam fi sujud sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Nabi ketika sujud itu hanya berdoa, ya Allah sujud kepada engkau wajhi wa sam'i wa basori. Nabi tidak menyebut wayadi warubati wa qadami. Sehingga saya berkali-kali bener kata Gus, saya ini pembela umat sing sujude 7 anggota ya tak lem pantes dadi Rais Suriah. Itu. Yang sujudnya batuk tok ya tetap sah ngikuti madhabnya Imam Rafi'i, meskipun itu tidak saya anjurkan, tentu tidak saya anjurkan. Alasannya Imam Syafi'i tadi, Rasulullah pernah berdoa dengan kata-kata sajadalaka wajhi, bukan diteruskan wayadi warubati wakoda. Sehingga fal khilaf huna bakin ala khiddati kalau dalam bahasa fikih. Khilaf biar tetap sesuai aturan khilaf masing-masing, nggak perlu kamu menggugurkan pendapat Rafi'i yang mengesahkan sujud hanya pakai jabah. Ini penting karena tadi seperti saya katakan, yang sujud anggota itu ya masuk swarga mergo pintere, sing nganggo bathuk tok yang mlebu swarga mergo gobloke tadi, karena aksaru ahlil jannah al-bulhu. Nah ini madhab saya. Jadi saya itu ingin umat Islam itu baik-baik saja. Iya betul, madhabin jenengan. Ya. Karena enggak
Karena tidak mungkin lah kita tidak bela Islam di zaman akhir, tidak mungkin, karena di kubu sebelah kampanyenya sudah seperti itu. Kalau kita ngomong ikhtiyat, kiai ra mesti mlebu swarga, sing salat ngethuk ra mesti husnul khotimah, wah akan jadi repot. Saya ini pengagum teori ikhlas, dilatih bil ilmi, saya ulang lagi, dilatih bil ilmi. Saya ini malunya tadi, saya mengatakan 1 tambah 1 2, itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah, tetap saya katakan 2. Saya mengatakan air itu dingin, tidak ada yang ngasih hadiah, saya akan bilang kalau air itu dingin, kalau api itu panas. Untuk hakikat-hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbalan. Tapi ketika hakikat mengenai Allah kok saya minta imbalan surga dan neraka, ini apa-apaan? Kira-kira gitulah, Rois Suriah macam apa gitu. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru kali ini ada seminar yang dikritik terus sama pemateri itu pendampingnya. Mestinya pembandingnya. Tapi luar biasa para milenial semuanya, Masya Allah, terlihat wajah-wajah surga di majelis ini. Walaupun toh yang hadir tidak semuanya milenial, ada post milenial juga di sini. Ada yang Gus dan juga ada yang Kiai. Kalau Gus biasanya kan masih bisa tolah-toleh, kalau Kiai harus fokus. Tapi yang paling fleksibel di PWNU Jawa Timur, yang paling enak itu adalah beliau, Kiai Haji Agus Ali Mazhuri. Enaknya pripun? Dadi kiai ya iso, dadi Gus ya iso. Itu posisinya paling enak di antara pengurus-pengurus yang lain. Tepuk tangan untuk beliau, enggak apa-apa. Langsung saya buka pertanyaan. Yang ditanya 2 orang, jangan pendampingnya. Yang ditanya 2 orang. Kalau enggak Gus Baha, Gus Kausar. Saya hitung sampai 10, nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. 1, 10. Ada yang 2 mawon nggih, pertanyaannya 2. 1, monggo. Yang perempuan, saya ingin yang perempuan, monggo. Sudah 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan kepada Gus Baha, saya itu sering ngaji lewat YouTube panjenengan Gus. Insya Allah ilmu saya tambah walaupun tidak banyak. Yang saya tanyakan, nopo ilmu kula niki barokah? Yang pertama, karena saya ngaji lewat YouTube panjenengan, saya tidak izin. Untuk itu hari ini saya izin panjenengan, mudah-mudahan ilmu ingkang saya dapat dari panjenengan niku saged barokah niku Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon Gus nggih, yang satunya dulu. Siapa aja? Oh gitu. Monggo Gus. Itu tetap barokah, dan kebaikan itu mah nggak perlu minta izin. Kalau kebaikan minta izin jadi repot. Jadi kalau dalam kitab fikih disebut iktifaan bil idzni syar'i, karena syara akan selalu memberi izin sama kebaikan. Itu udah hanya masalah YouTube sampean. Tadi melihat wajah Gus Ali ibadah, pamit dulu. Nanti kalau ada orang alim lewat mau lihat juga pamit dulu. Lama-lama mau baca sholawat, ya Rasulullah pamit dulu mau baca sholawat. Jadi semua kebaikan itu cukup iktifaan bil idzni syar'i. Ya jelas ini ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa pulsane tuku dhewe lek ndelok YouTube. Wifi-nya juga jangan nyolong. Harus passwordnya izin kepada yang punya wifi.
baru nanti 100% barokah. Mbak yang belakang bisa berdiri, yang mau tanya tadi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Yai Gus, saya di sini mau tanya, selain sebagai pelajar santri, saya juga sebagai seorang mahasiswi di salah satu universitas di Surabaya. Yang saya tanyakan sebagai pemuda milenial, kita semua tahu bagaimana keadaan demokrasi negara Indonesia saat ini. Yang saya tanyakan, bentuk dari hubul waton minal iman. Hubul waton di sini, bolehkah saya sebagai seorang mahasiswi menyuarakan pendapat saya, berjuang bentuk ijtihad demi keadilan berupa demonstrasi? Ngapunten. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana menurut Gus, apakah saya melakukan demonstrasi ini sudah baik atau sangat baik atau mungkin perlu dikaji kembali? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara demonstrasi dan hubbul wadon minal iman. Hah? Oh ya, hubbul waton minal iman. Monggo Gus. Ini benar-benar ahli loh aku. Begini kan, demonstrasi itu kan makna pokoknya itu kan apa? Memperlihatkan. Makanya demonstrasi kekuatan maknanya ya show ya, memperlihatkan satu apa? Kekuatan. Sehingga kalau dalam Islam itu ya fleksibel, asal itu tidak merugikan orang lain, tidak anarkis, tidak mandorot bagi kelompok lain tentu boleh. Bahkan kalau tidak apa? Menyuarakan suara kita tentu dengan cara-cara yang tetap islami ya, itu malah kita disalahkan karena berarti tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses bernegara, tapi tentu disuarakan secara konstitusional dan secara baik. Kemarin pas demo di Jogja yang rame itu masalah rancangan KUHP itu, rektor UI juga ketemu saya, pamit Gus mau demo ya tapi yang baik dan sopan karena begini ya, di Quran itu ada ayat walau la daf'uhinna sab'atuhum bi ba'dil fasadatil ard. Jadi kekuatan manapun itu harus dikontrol. Tentu kontrol itu macam-macam. Tapi tentu saya ulang lagi, jangan anarkis, jangan melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Jadi menurut saya pernah ditanya, Gus kalau pemerintah itu didukung 90% rakyatnya bagus enggak? Ya bagus, berarti presidennya hebat, didukung mayoritas rakyat. Kalau hanya 55 ya bagus. Presidennya biar tahu, biar hati-hati karena dipilih separuh lebih sedikit gitu. Lah kok bagus semua? Ya emang harapan kita sama Allah semuanya baik semua kata saya gitu. Jadi susahnya apa sih kita melihat sesuatu itu, asal agama ini kan gampang, asal tidak maksiat itu baik. Asal gak maksiat itu baik. Makhuyira Rasulullah bina amroini lakhtaro aisarohuma malam yakun isman. Jadi demo itu bukan, nah kalau demo yang diharamkan sebagian fatwanya ulama tentu yang maknanya yang anarkis. Kalau yang dihalalkan tentu maknanya yang tertib. Itu biasa dalam hukum fikih. Rasulullah ngendikan A, mahmalnya seperti ini. Rasulullah ngendikan B, mahmalnya seperti ini. Karena kadang ngendikanin Nabi cara zahir itu berlawanan. Misalnya Nabi ditanya, amal paling baik apa ya Rasulullah? Nyaur utang gitu. Karena biasa yang ngemplang mungkin yang tanya itu tukang. Tapi kadang Nabi jawab birrul walidain. Kadang jawab as-sholat li awwali waktiha. Karena penanyanya ini beda. Nggak tahu sholat. Gimana? Cinta pun nggak tahu sholat. Ya, cinta kok ora tahu sholat kata beliau. Kan gitu. Jadi ini penting saya utarakan karena zaman Nabi itu ya biasa Nabi misalnya ngendikan sesuatu itu. Terus ada juga sahabat yang memperlihatkan pendapatnya. Tapi tidak niat bantah. Masyhur itu dalam tarikh. Saya beri contoh yang masyhur itu. Nabi pernah sholat duhur itu 2 rakaat. Sebagian riwayat mengatakan asar, tapi yang lebih kuat itu duhur. Setelah 2 rakaat Nabi sholat, itu akabirus sahabat papan atas itu sudah ada yang ngendikan karena mereka sopan semua, tahu etikal. Setelah Nabi pulang sudah dekat pintu, ada sahabat yang berdiri. Ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita. Ini sholat model kosor, apa engkau lupa? Tapi sahabat yang nggak tanya, ini niatnya malah lebih agak-agak buruk. Baguslah kalau sholat terbaru 2, berarti besok ya 2. Karena pakai teori nasah mansuh, berarti hukum itu pakai yang
terbaru. Jadi gayanya tidak tanya tapi lebih sama. Mungkin yang setuju undang-undang tadi ya tentang rumah tangga, kalau istri nggak mau dikumpuli tetap dipaksa, nanti suaminya bisa dilaporkan ke pengadilan gitu. Saya pasti mikir saya bukan masalah pengadilannya, pasti istrinya cantik. Kalau jelek kan nggak mungkin dipaksa. Ini ketularan ya. Jadi saya cara berpikir tuh, jadi tak pikir lucunya saja, bukan pikir seriusnya. Ketularan ya, sudah ketularan ini. Karena keburukan itu mudah nular. Akhirnya Nabi kembali lagi, enggak, kullu dzalika lam yakun, semua itu enggak terjadi. Tapi Nabi sebagai orang yang sangat, ya sebenarnya enggak boleh dibahasakan sangat demokratis, sangat bijak. Nabi kembali lagi ke mimbar terus tanya, ahakun maqalahu dzulyaten, apa betul yang dikatakan dzulyaten tadi? Kata sahabat semua, betul ya Rasulullah, tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Nabi kemudian takbir lagi, meneruskan 2 rakaat terus salam. Artinya kalau demonstrasi itu dengan makna mengutarakan pendapat dengan cara yang dijamin konstitusi, ya itu kan normal-normal saja, nggak ada masalah. Saya pernah derekno bapak, itu ada pertanyaan yang benar-benar mengusik saya. Ada orang miskin datang ke bapak, Pak Yai, jadi wong melarat itu ra enak. Sajane ya wis suwe dadi wong melarat ra enak. Itu pas Ramadan. Kenapa kata bapak? Bapak saya itu teman akrabnya Gus Ali, senengannya ya guyon, mau meninggal aja masih guyon. Bapak itu guyon terus. Kenapa ya? Sudah puasa nggak makan, buruh orang, macul itu kan berat. Mau istirahat nggak boleh karena buruh orang. Enak jadi wong sugih puasa diam di rumah gini-gini terus. Terus kata bapak saya gini, enak wong melarat. Jadi wong sugih nak puasa berat. Kok sakit ya? Esok mangan pecel, awan rawon. Enggak sore sidik sate. Jadi yang harus ditinggalkan itu banyak. Nak sampean kan biasa meninggalkan itu semua. Semenjak itu dia, oh iya, nak ngono podo-podo abot. Jadi hasutnya pada orang kaya terus nggak ada. Nah ini pentingnya ilmu. Jadi pentingnya pendamping tadi itu. Setelah diberi jelasan, oh maturuni ternyata podo-podo abot gitu. Dia nggak tahu susahnya jadi orang kaya. Ya sama seperti tadi. Ya saya puasa. Kerja gini-gini bojo sitok elek terus dari yang bojone 4 cantik semua abot aku. Karena harus ninggalkan 4 yang cantik tadi yang bisa menghidupkan tadi itu. Itu kan juga demonstrasi, artinya mengutarakan apa yang, jadi itu saya pikir seperti itu. Ya ini pokoknya gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk beliau. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, jembar rezeki.